Hai semua, kembali lagi bersama aku Ana. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai video pemupukan sel telur manusia dengan sel sperma di dalam rahim. Tanpa basa-basi lagi, yuk simak pembahasannya. Pemupukan adalah kisah epik satu sperma menghadapi kemungkinan yang luar biasa untuk bersatu dengan telur dan membentuk kehidupan manusia baru. Itu adalah kisah kita semua. Selama hubungan seksual sekitar 300 juta sperma masuk ke vagina. Segera setelah itu jutaan mereka baik akan mengalir keluar dari vagina atau mati di lingkungan asam, namun banyak bertahan karena unsur pelindung yang disediakan dalam cairan mengelilingi mereka. Berikutnya, sperma harus melewati serviks dan membuka ke dalam rahim. Biasanya tetap tertutup rapat, tapi di sini serviks terbuka untuk beberapa hari sementara wanita berovulasi. Berenang sperma melalui lendir serviks yang menipis untuk konsistensi lebih encer untuk bagian lebih mudah. Sekali di dalam leher rahim, sperma terus berenang menuju rahim meskipun jutaan akan mati mencoba untuk membuatnya melalui lendir. Beberapa sperma tetap di belakang terjebak dalam lipatan leher rahim, tetapi mereka kemudian dapat melanjutkan perjalanan sebagai cadangan untuk kelompok pertama. Di dalam kontraksi rahim, otot uterus membantu sperma pada perjalanan mereka menuju telur sel. Namun, warga dari sistem kekebalan tubuh perempuan mengira sperma untuk penyerbu asing menghancurkan ribuan lainnya. Berikutnya, kepala sperma untuk telur tabung kosong, sementara sperma lainnya berenang menuju tabung yang berisi telur yang tidak dibuahi. Sekarang, hanya beberapa ribu tetap. Di dalam telur tabung, silia kecil mendorong telur menuju uterus. Untuk melanjutkan sperma harus melonjak terhadap gerakan ini untuk mencapai sel telur. Beberapa sperma terjebak dalam silia dan mati. Selama ini, bagian dari bahan kimia perjalanan disalurkan. Reproduksi menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma untuk mengubah. Sebagai hasilnya, sperma menjadi hiperaktif, berenang lebih keras dan lebih cepat menuju tujuan mereka. Di lama bertahan, sperma menjadi sel telur. Hanya beberapa lusin hasil 300 juta sperma tetap, telur ditutupi dengan lapisan sel yang disebut dengan corona radiata. Mus sperma didorong melalui lapisan ini untuk mencapai lapisan luar telur, zona plusida. Ketika sperma mencapai zona plusida, mereka menempel pada reseptor sperma khusus di permukaan yang memicu ekrosom mereka untuk melepaskan enzim pencernaan, memungkinkan sperma untuk ke dalam lapisan. Di dalam zona plusida adalah cairan diisi ruang sempit di luar membran sel telur. Sperma pertama yang melakukan kontak akan membuahi sel telur. Setelah perjalanan berbahaya dan melawan rintangan yang luar biasa, satu sperma menempel ke membran sel telur. Dalam beberapa menit, membran luar mereka kering dan telur menarik sperma di dalam. Acara ini menyebabkan perubahan dalam membran sel telur yang mencegah sperma lain dari melampirkan untuk itu. Berikutnya, rilis telur, bahan kimia yang mendorong sperma lain yang jauh dari telur dan membuat membran fertilisasi tak tertembus. Sebagai reaksi menyebar keluar zona plusida mengeras, menjebak setiap sperma beruntung untuk ditangkap dalam di luar sel telur. Sperma tidak lagi mampu untuk melampirkan ke zona plusida. Sementara itu, di dalam telur materi genetik laki-laki padat menyebar. Sebuah bentuk membran baru di sekitar materi genetik menciptakan pronukleus pria. Di dalam reformasi, materi genetik ke-23 kromosom, bahan genetik perempuan terbangun oleh fusi sperma dengan sel telur selesai membagi, mengakibatkan pronukleus wanita yang juga berisi 23 kromosom sebagai bentuk pronukleus pria dan wanita.
Spider web seperti benang yang disebut mikrotubulus menarik mereka terhadap satu sama lain. Dua set kromosom bergabung bersama menyelesaikan proses pembuahan. Pada saat ini kode genetik yang unik muncul, langsung membentuk jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan ratusan karakteristik lainnya. Ini sel tunggal baru. Zigot adalah awal dari manusia baru. Dan sekarang silia dan telur tabung lembut menyapu zigot menuju rahim, di mana ini akan menanamkan dalam lapisan rahim lebih kaya tubuh dan jatuh tempo untuk 9 bulan ke depan sampai siap lahir. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan kali ini. Maaf jika ada kekurangan maupun salah kata, semoga bisa dimaklumi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Bye, see you next video.